video review helm gini ternyata yang nonton banyak juga ya. Oh, jadi ini yang kalian mau ya. Oke, saya turutin. Jadi simak video ini baik-baik. Tes. Oke, welcome back to Auto Nerdist. Gimana, intronya udah mirip sama kaum ngabers belum? Kenapa saya bikin kayak gitu? Karena ini menyesuaikan tema helmnya. Karena beberapa bulan belakangan ini helm itu viral banget ini. Kenapa bisa viral? Kenapa bisa dijuluki sebagai helmnya para ngabers? Mari kita bahas. Nah, ini dia helm yang saya maksud tadi. KYT TT Course. Jadi sebelum masuk ke review, kita bahas dulu kenapa saya tadi bilang ini helm yang viral. Dan harganya itu loh, harga baru sama harga second itu bisa lebih tinggi harga secondnya. Padahal ini helm juga nggak limited amat. Dan harga secondnya itu loh bisa sama dan bahkan ada yang lebih mahal daripada harga baru yang dirilis resmi sama pihak KYT-nya. Nggak habis pikir nih saya. Dan bahkan saya pernah membaca komen-komen netizen kalau helm ini bisa menjadi investasi yang membagongkan. Kalau boleh saran nih ya, ini buat KYT Indonesia ini, ayolah produksi TT Course lebih banyak lagi. Soalnya demand untuk helm ini tuh sebenarnya banyak, cuman kenapa produksinya sedikit? Nah, ayolah produksi banyak lagi lah, biar enggak digoreng oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Udah dulu kali ya curhatnya ya. Sekarang mari kita review ini helm. Nah, ini dia tampilan depan dari KYT TT Course. Nah, lalu ini tampilan sisi kiri. Monggo disimak dulu wujudnya. Nah, lalu kita lihat tampilan dari sisi belakang. Sisi belakang agak ke atas itu ada stiker hasil giveaway dari Instagramnya Old Genesis. Lumayan. Lalu beralih ke sisi bagian kanan helm, bisa kalian lihat bagaimana wujudnya, bagaimana sosoknya. Apakah kalian suka atau tidak, bisa komen di kolom komentar. Nah, sekarang saatnya kita bahas lebih detail lagi. Nah, bisa dilihat dari depan, kita lihat tampilannya dagunya itu tirus sekali gitu ya. Setirus dagunya Roy Kiyoshi habis operasi plastik. Iya. Cocok nih ya buat kalian yang menganggap helm ganteng itu harus tirus. Bisa dilihat ya, ukuran sel dari helm ini tuh tidak terlalu besar. Cocok lah buat kalian yang badannya kurang berisi. Oh ya, kalau dilihat di bagian kepalanya tuh ada 2 layer ya itu ya. Jadi kayak bagian yang melengkung tengah itu lebih kecil daripada bagian yang luar. Itu karena ada fan 2 di bagian belakang. Nah, ini dia daya jual utama menurut saya dari KYT TT Course ini, ada dari tampilan bagian sampingnya. Ini secara desain itu masih ada mirip-miripnya sama helm KYT premium lainnya seperti NFR, NX Race, NZ Race, bahkan dari siluetnya pun mirip sama Suomi sRGP. Yang membuat tampilan dari TT Course ini terkesan premium. Dan bisa dilihat desain dari TT Course ini terlihat cukup aerodinamis dia. Jadi bentuknya lonjong dan cenderung condong ke belakang. Dan juga dilengkapi dengan spoiler asli dari bawaan KYT-nya. Oh iya, dan ini udah flat visor ya ini ya. Bawaan asli dari KYT-nya juga udah flat visor sih. Tapi yang clear ini diganti sama yang dark smoke. Dan ini mount fan-nya model slide. Oh ya, dan ini nilai tambah dari TT Course ini. Ada fan di bagian jidat dan ini gede banget, ini kerasa banget kalau buat jalan. Bahkan yang NFR pun belum ada loh fan di jidat kayak gini. Oh ya, dan ini juga ada tambahan 2 fan lagi di bagian belakang. Ini waktu dibuat riding sih kerasa sih bagian kepala bagian belakangnya tuh adem gitu loh.
Dan ini ada 2 buah exhaust di bawah spoilernya. Oh ya, hiraukan saja tulisan juragan kosnya. Enggak penting ini orangnya, emang agak nyeleneh ini orangnya. Dan ini stiker hadiah dari Old Genesis ini, hadiah giveaway-nya. Bagus nih, stikernya ala-ala Hasiria gitu. Mantap lah. Thanks buat adminnya Old Genesis. Kali-kali giveaway lagi bang. Oh ya, bagusnya lagi itu buat kayak JTT Course ini, untuk semua visornya termasuk bawaannya yang clear visor, dia dapat bonus 2 buah tear of force. Dan ini ada kayak semi visor locknya gitu ya, ada kayak namanya cangklongannya biar agak ngunci visornya waktu ditutup. Dan ini ternyata tear of force-nya itu 2-in-1 ini. Jadi di luar bisa buat tear of force, yang dalam bisa buat pin lock post. Ini jadi kalau kalian masang pin lock udah ada tempatnya yang buat nempatin pin locknya itu. Dan menurut saya anti fog macam pin lock ini cukup perlu ya di kayak JTT Course. Soalnya dia itu kalau dingin visornya ngembun banget dia. Nah, lalu kita beralih ke mekanisme strapnya. Dia memakai strap model double D-ring, yang mana ini sudah standar untuk balap. Cuman helm ini kan bahannya termoplastik, nggak bisa buat balap dong. Cuman kalau misal buat track day tipis, oke lah buat sirkuit kecil. Oh iya, dan satu lagi nih, ini keluhan yang paling sering dikeluhkan pengguna TT Course itu dia spoilernya itu terlalu ringkih dia. Ya emang sih, spoiler helm itu didesain emang supaya dia mudah rusak, buat safety kalau crash. Tapi ya nggak gini juga kali. Ini jatuh itu bisa langsung rusak loh ini spoilernya, beneran. Dan jatuhnya tuh nggak jatuh crash dari motor loh, ini jatuh dari lemari pun dia kalau pas spoilernya langsung pecah loh ini. Untuk busanya lumayan lah, nggak yang kasar-kasar banget dan nggak yang halus-halus banget. Nah, terus ini ada dilengkapi dengan chain curtain. Terus ini ada nose guard di bagian hidungnya. Dan ini nose guardnya nggak yang ganggu banget sih kayak di KYT K2R tuh ganggu banget. Oh iya, setelah ini kita bongkar visornya dan bongkar dalemannya semua. Gimana cara bongkarnya, gimana cara masangnya, saya ajarin, oke? So stay tune. Oh iya, hampir lupa, kita bahas grafis helm ini dulu ya. Soalnya kan ini helm ada grafisnya nih. Ini grafisnya kalau nggak salah tuh yang TT Course yang Overtake Orange. Nah ini ada desainernya nih. Ini desainernya namanya MK Art. Cukup bagus sih desainnya sih, nyatu gitu loh sama helmnya. Kalau misal saya suruh milih di luar livery pembalap, saya milih ini sih, Overtake. Bagus kok. Oh ya, ini bukan helm saya loh, ini helm teman saya si Awang itu yang sering muncul di video saya yang naik Yamaha Air King. Untuk standarisasinya di sini tertera SNI, cuman kok saya nggak nemu tulisan DOT atau yang lainnya ya. Coba kita searching internet dulu. Nah ini saya dapat sumber dari TMC Blog. Ternyata helm ini standarisasinya udah ACE juga ternyata, yang mana cukup bagus lah untuk standarisasi helm harian. Oh ya, ini bagus sih. Secara ACE itu kelasnya ada di atas DOT, tapi di bawah dari Snell. Nah, sesuai janji saya tadi, ini saatnya kita bongkar-bongkar visornya. Tuh, gampang kan? Tinggal tarik satu tuas, visor langsung lepas. Melakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Nah, langsung lepas. Mantap kan? Nah, sekarang kita bahas-bahas visornya ya nih ya. Ini unik ini. Ini visornya kayak JTT Course itu harganya tuh wow, fantastis sekali. Nah, ini yang tear of force 2-in-1 ini. Jadi yang dari luar tuh bisa jadi tear of force, yang dalam bisa jadi pin lock post. Nih, saya kasih gambar nih ya. Ini buat seller yang nonton video ini jangan baper ya nih ya. Kita bandingkan harga visor TT Course yang sekarang yang dijual pada umumnya dan harga resmi dari KYT Indonesia. Oke, check it out. Lihat ya, ini harga asli ya. Ini harga asli nih.
Nah sekarang ini harga di marketplace, coba lihat berapa bedanya. Ada yang tahu kenapa bisa gini? Atau mungkin saking rare-nya kali ya? Nah, bagi anda yang tahu kenapa bisa seperti ini, silahkan komentar di kolom komentar. Monggo, kolom komentar terbuka lebar untuk berdiskusi. Oke. Dan ini saya tidak ada maksud sedikit pun untuk menjatuhkan seller manapun ya. Ini saya mengajak kalian untuk berpikir kritis sebagai konsumen. Toh kan juga ada harga resmi dari KYT-nya kan. Kenapa kok bisa harganya melambung tinggi seperti ini? Nah, biar lebih lengkap nih, kurang afdol kalau kita review helm enggak bongkar-bongkar dalemannya. Nah, yang pertama kita copot dulu chickpadnya. Itu di dalam chickpadnya itu ada 3 buah kayak caklokan gitu loh. Ada tiga buah caklokan sama ada velcro-nya juga. Kita tarik langsung lepas kok, gampang lepas. Copot dua-duanya sekalian. Pokoknya ini kita bongkar luar dalam semuanya, kita bongkar semua. Kita lihat ABS-nya, kita lihat innernya, kita lihat apa lagi ya. Pokoknya semuanya kita bongkar. Nah, kalau kedua chickpadnya udah lepas, ini saatnya kita bongkar crown padnya atau padding yang dapat kepala itu loh, yang dapat kepala atas itu loh. Nah, ini kita copot. Ini nyepotnya emang sedikit tricky sih ini sih. Nah, akhirnya udah copot. Kita lihat dulu crown padnya, gimana wujudnya, gimana bentuknya. Nah, ini ada label asli dari KYT-nya. Ini apa nih, warning apa nih? Baca sendirilah. Kelihatannya semua KYT sama semua tulisannya kayak gitu. Nah, kalau udah lepas kita intip aja IPS-nya. Nah, mumpung IPS-nya kebuka gini, kita lihat lubang-lubang ventilasinya apakah beneran bolong atau cuma hanya buat estetika doang. Mari kita lihat. Oh, itu ternyata ventilasi yang dijidat itu ternyata beneran bolong, dan bolongnya itu gede loh itu loh. Oh, nggak main-main ini buat aliran udara bagus ini. Bolongnya gede kayak gitu, jadi dingin kepalanya. Nah, nanti kita coba riding juga gimana, beneran adem apa enggak sih. Nah, itu di dalam tuh juga ada stiker apa nih, stiker serial number. Ternyata ada serial numbernya juga ini helm. Nah, kita sekarang lihat secara detail chickpadnya sama crown padnya. Ini ada yang unik ini dari chickpadnya. Ini ada label atau ada tagnya itu. Kalau ini ternyata glasses fit, yang berarti kalau helm ini udah support buat kalian-kalian yang memakai kacamata. Jadi kalau kalian pakai helm ini set gitu, terus masang kacamata di dalam visornya gitu, set, itu nggak ada gimana ya, nggak ada yang ganjel gitu loh. Jadi kalian bisa pakai helm dan pakai kacamata dengan nyaman. Oh ya, ini helm size-nya L ya. Jadi ini di chickpadnya ada tertera tagnya ukuran L. Nah, ini kita raba busanya, ya so-so lah busanya lah, nggak yang terlalu kasar tapi juga nggak yang terlalu halus gitu, ya standarnya KYT lah. Nah, ini ada pengunci bagian sampingnya, biar nanti kalau kita masang chickpad itu ada dudukan yang di mana ya, yang di atas dulu, yang di atas karet helmnya dulu. Nah, itu pokoknya. Yang ngomong-ngomong soal inner helm, ini ada sedikit trik buat kalian nih. Ini misal kalian beli helm itu terus ukurannya kekecilan, jadi kurang pas sama kepala kalian. Nah, ini kalian bisa ganti innernya pakai ukuran yang lebih besar. Kalau di sini L ya misalnya ya, terus kalian pakai L ternyata kekecilan, kalian bisa ganti pakai innernya XL. Selama ukuran dari sel helmnya itu sama. Kalau nggak salah L sama XL-nya KYT titik course itu sama. Yang beda itu kalau L sama M itu udah beda. Jadi kalian nggak bisa tuker inner helm. Nah, kita sampai di bagian yang paling bikin males. Setelah kita bongkar-bongkar, paling males itu kalau kita masangin lagi. Jadi ini video masangnya enaknya kita skip atau kita percepat aja ya, nggak usah kasih narasi ya. Soalnya ya gitu-gitu doang sih. Oke?
biar lebih afdol, gimana kalau kita timbang ini helm. Nah, bisa dilihat beratnya itu 1476 gram atau 1,476 kilo. Nah, lalu kita bandingkan dengan spek resmi klaim dari KYT, apakah sama, apakah lebih berat atau lebih ringan. Nah, ternyata lebih berat 26 gram. Kok bisa ya? Oh, aku tahu nih. Ini mungkin karena tambahan stiker dan tulisan Juragan Kos tadi yang bikin nambah-nambah berat. Oh ya, buat komparasi ini saya ada helm KBC VK Euro ini. Nah, ini katanya helm ini enteng. Ini coba kita bandingin sama TT Kors enteng mana. Ternyata masih entengan TT Kors. Berarti helm ini worth it lah. Nah, habis gini kita langsung tes jalan aja helmnya, oke? Aduh, nyelipin di. Nyelipin di bala kava juga nih. Tes. Oke. Lanjut ya. Set. Nah. Jangan lupa pasang pengikatnya sampai bunyi klik ya. Bunyi klik. Sejak kapan double diri bunyi klik? Ya, jadi di iklan yang di lampu merah itu kurang valid ternyata. Ya, oke, pastikan kencang. Oke, langsung jalan. Ya, sorry ya nih ya. Ini tesnya kemungkinan kayak kurang valid ini. Soalnya di video sebelumnya kan saya ngetes pakai motor saya tuh si Nina. Biasalah, orang punya panggilan tersendiri buat motornya. Motor kesayangannya tuh punya panggilan sendiri. Ya, untuk kali ini saya nyobanya pakai Honda Vario ya, motor Newang Jawa, ini motor belanjan, motor galon. Karena si Nina lagi absen, lagi apa namanya, opnam ya. Kemarin mogok, kampret bener tuh. Mogok gara-gara didiagnosa sih katanya CDI-nya rusak. Tak tinggal ke tempat temanku nih soalnya. Tak tinggal ke bengkel langgananku. Ini dipinjemin CDI orang. Pakai CDI baru sehat langsung katanya. Kampret bener. Dan CDI Ninja RR itu aduh, harganya juga ya enggak dibilang murah ya mahal. Dibilang mahal ya emang mahal. Oke, udah cukup basa-basinya. Sekarang kita mulai review jalannya. Yang pertama saya rasain nih helm enteng ternyata. Tapi fitmentnya di bagian pipi agak gimana ya, agak neken sih. Ya helmnya emang bentuknya tirus gini. Karena helm bentuk tirus gini ya terpaksa ya pipinya agak gencet, kejepit ya, lebih pantasnya gitulah kosakatanya. Untuk visualnya, pandangannya ya lumayan lah, atas bawahnya oke. Cuman kanan kirinya agak terlalu sempit ini. Tadi ngeluarin motor dari garasi itu perlu muter kepala banyak banget. Lalu untuk fan, ya so-so lah fannya. Paling kerasa sih di fan jidat ini, kerasa banget nih, ini kerasa banget nih. Oh ya, ini diganti dark visor sama yang punya ya. Untuk tengahnya ini bisa dibilang visor lock apa enggak ya? Kalau visor lock kok nggak ada penguncinya, cuman kayak ceklokan doang. Nah. Aduh. Sorry, jalannya jelek. Terus kalau misalnya buat wind noise-nya, ini
belum begitu kerasa sih. Ini juga lari juga pergi pelan. Lagian saya juga pakai motor motor galon. Nggak bisa kenceng, sorry. Kalau yang kemarin lah, ini mulai nih. Kalau visor kebuka nih, wind noise-nya mulai masuk ini. Nah, coba kita tutup visornya. Wow, ternyata cukup berisik ternyata. Ini padahal saya baru lari berapa ini? Ya, ini sepedanya mati sih. Biasalah. Penyakit bawaan vario yang terakhir kan memang, yang paling baru kan memang gitu. Kena air sepeda sering ngeblank. Cuman kalau dikira-kira ini paling lari nggak ada 80 lah. Ini paling cuma 70-60 ini, tapi dah bersih banget. Coba kita tutup fan-nya. Siapa tahu kalau tutup fan-nya bersihnya hilang. Tuh. Tutup. Tuh. Ya berkurang dikit sih, cuman masih kerasa. Ya, namanya juga entry level, ya gak? Yang heran itu ini helm second sama barunya yang jual mal-mal yang second sih. Helm gorengan bener nih. Coba sekalian lihat di marketplace. Apalagi visornya kayak gini nih, dark visor kayak gini. Harga resmi dari KYT-nya itu sekitar 180 kayak bawah 200 ribu kalau nggak salah. Dan untuk yang iridium 220. Sekarang kalian coba di marketplace, ada gak ya harga segitu? Yang paling nggak make sense tuh ada yang jual iridium red gold visor kayak gini 800 ribu jir. Dan ya, so far sih ini helm enteng. Terus pandangan kita juga lumayan lah. Cuman minus terbesarnya itu satu, wind noise-nya kerasa banget. Ini kita coba tarik ya. Saya tutup visor, kita tarik, kita buka semua fan-nya. Berisik jir. Malah ke depan Kyoto saya. Thermal face. Jadi kesimpulannya, apakah worth it helm ini? Kalau kalian yang nyari tampilan, nyari look sih, ya sosok lah. Oh ya, ini saya berangkat kantor ini, minggu-minggu kerja ini. Aduh, demi apa ya? Ya demi cuan. Gak seru. Ya kali motor galon, sok-sokan miring-miring. Oke, cukup segitu aja.